Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Suara Kebenaran Allah yang didasari dari Alkitab. Pada saat ini dengan tema kejahatan. Di dalam Wahyu 5 ayat 11 sampai 12, Allah menciptakan malaikat-malaikat yang indah dan menakjubkan sebelum Ia menciptakan manusia dan perempuan itu. Malaikat-malaikat diciptakan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menyembah Allah dan mengabdi kepada Allah. Seorang malaikat yang bernama Lucifer adalah malaikat yang paling indah karena kemuliaan Allah bercahaya melalui dia. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, Lucifer memberontak melawan Allah. Lucifer ingin merebut kuasa dan kemuliaan Allah. Karena pemberontakannya, Allah membuang Lucifer keluar dari surga. Sedangkan di Wahyu 12 ayat 9, Lucifer ini dikenal dengan sebutan ular tua atau si iblis atau si penggoda. Dia kehilangan keindahannya dan cahaya yang ia pernah miliki dan menjadi jahat dan penuh dengan kegelapan. Ia adalah bapa daripada dosa. Banyak malaikat-malaikat yang bergabung dalam pemberontakannya dilemparkan dan dikeluarkan bersama-sama dengan Lucifer. Para malaikat itu juga kehilangan keindahan mereka dan menjadi roh-roh jahat atau setan-setan yang berada di dunia sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat beberapa nama Lucifer. Lucifer juga disebut Satan, berarti musuh. Iblis berarti pemfitnah. Di dalam Matius 13 ayat 38 disebut yang jahat atau si jahat dalam perumpamaan ilalang. Yohanes 8 ayat 44. Lucifer disebut bapa pembunuh dan segala dusta. Atau iblis adalah bapa segala dusta. Sedangkan di 2 Korintus 4 ayat 4 disebut ilah zaman ini, yang pekerjaannya membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5, Lucifer disebut penggoda agar jemaat goyang imannya. Dalam Wahyu 12 ayat 7, Lucifer disebut naga, iblis, dalam peperangannya di surga melawan malaikat dan Mikael. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Satan memiliki kerajaan jahat. Di dalam Lukas 4 ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia menunjukkan kerajaan dunia. Setan juga memiliki pelayan-pelayan palsu. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Menyamar seperti malaikat terang.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan seharusnya berhati-hati, waspada dengan pekerjaan setan atau iblis. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9, setan memiliki mujizat-mujizat palsu. Ini pekerjaan iblis. Sedangkan di 1 Timotius 4 ayat 1, setan juga bisa membuat tanda-tanda palsu yang dibuat oleh roh-roh penyesat, ajaran setan-setan. Wahyu 2 ayat 9, setan juga memiliki jemaat-jemaat palsu. Inilah jemaat iblis. Di dalam Wahyu 13 ayat 4, setan juga memiliki penyembah-penyembah palsu. Mereka menyembah naga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab mencatat, Alkitab menjelaskan bahwa setan terus bekerja hingga saat ini. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 4, setan memutarbalikkan firman Allah. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh, iblis menjatuhkan dengan cara memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Allah mengatakan kepada Adam, jika engkau memakannya maka engkau akan mati. Tetapi setan atau iblis memutarbalikkannya. Jika engkau memakannya maka engkau akan sama seperti Allah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, setan memutarkan orang-orang dari kebenaran. Setan membutakan orang-orang dari kebenaran Allah. Tidak bisa melihat cahaya Injil. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, setan juga mendirikan agama-agama palsu yang mengajarkan Injil yang palsu. Efesus 6 ayat 11 mencatat setan mencobai orang-orang percaya harus berhati-hati ketika dicobai oleh iblis. Harus dilawan dengan senjata-senjata Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jangan tinggal diam. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai 18, setan menghambat hamba-hamba Tuhan di dalam pekerjaannya. Paulus mengalami sendiri, dihalang-halangi oleh iblis di dalam melakukan pelayanan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam Wahyu 12 ayat 9, setan menipu orang-orang. Dia mempunyai pekerjaan menyesatkan seluruh dunia. Dia akan berusaha untuk menyesatkan seluruh dunia. Si setan itu bekerja untuk melawan Allah. Dan setan ingin disembah. Karena Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara semua pengikut Allah, maka saudara dan saya, orang-orang percaya, terus akan diganggu oleh iblis. Supaya kita menjauhkan diri dari Allah, tidak menyembah Allah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, di dalam Matius 25 ayat 41,
ayat penghiburan buat kita semua. Neraka disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh bersama-sama dengan iblis. Namun hal ini memperlihatkan bahwa si iblis dan setan-setannya, pengikutnya, bukanlah maha kuasa. Kita percaya kepada Allah yang maha kuasa. Siapa yang dapat melawan Allah? Terpujilah Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan yang sudah percaya Allah di dalam Yesus Kristus. Kita akan selalu dalam perlindungan Allah. Dari kuasa-kuasa kegelapan, dari serangan iblis. Selama kita hidup di dalam kehendak-Nya. Di dalam Wahyu 20 ayat 10. Dijelaskan neraka akan menjadi tempat iblis untuk selama-lamanya pada saat Allah menghakimi segala dosa. Sebab Allah itu adalah Maha Kudus. Allah tidak dapat membiarkan dosa apapun. Allah akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah suara kebenaran Allah yang didasari dari Alkitab, kiranya membangun iman kita, membangun kerohanian kita, sehingga kita menjadi orang percaya yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan yang akan datang.